Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel pembelajaran kita terkait dengan materi OSN dan juga materi-materi seputar ekonomi. Teman-teman semuanya, selamat untuk teman-teman di sini yang menempuh lagi ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Jadi dalam pembelajaran kita ini kita coba hubungkan materi yang relate banget dengan teman-teman dalam mempersiapkan ujian akhir semester. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai national income atau pendapatan nasional dengan kita nanti yang lebih advance-nya. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan juga share ke teman-temannya agar channel pembelajaran kita ini dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh teman-teman kita. Dan kita akan mulai melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai pendapatan nasional yang benar-benar kita perlukan terkait dengan yang lebih lanjutan dari kemarin. Nah, teman-teman sebelumnya Kak coba untuk menuliskan kembali terkait dengan pembelajaran kita ya. Jadi kita kemarin udah pernah membahas soal-soal yang berhubungan dengan soal-soal terkait dengan bagaimana cara atau menghitung dari pendapatan nasional. Nah, tapi sebelum itu dalam menghitung pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan. Sebelum masuk ke soal ini ya, ada 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Pertama adalah pendekatan kita sebut sebagai pendekatan pendapatan. Nah, ini yang akan ditanyakan di soal ya, terkait dengan pendapatan bagaimana kita menghitung pendapatan dari masyarakat, khususnya adalah rumah tangga konsumen. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan pengeluaran. Jadi kalau misalkan kita sulit untuk menghitung pendapatan masing-masing orang, nah kita bisa mengukur dengan pendekatan pengeluaran dengan cara kita menghitung berapa banyak sih pengeluaran rumah tangga yang ada di sebuah negara. Nanti kita lihat berapa rumah tangga konsumen, kemudian rumah tangga produsen atau RTP, pemerintah dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita hitung berapa banyak pendapatan berdasarkan metode pengeluaran ya. Pendapatan nasional. Nah, yang ketiga, kita bisa mengukur pendapatan nasional sebuah negara dengan cara pendekatan produksi. Nah, ini kita bisa ukur dengan cara produksi, kita bisa mengukur dengan menggunakan nilai tambah. Nah, nanti kita akan coba jelaskan lebih dalam pembelajaran lainnya. Nah, di sini dalam soal yang pertama ini, dalam menghitung pendapatan nasional metode pendekatan pendapatan, jadi yang ditanyakanlah pendekatan yang pertama, variabel yang perlu dimasukkan yaitu kecuali tingkat sewa, yang kedua tingkat upah, 3 bunga, yang dikonsumsi rumah tangga, dan terakhir laba atau profit. Nah, kira-kira mana sih jawabannya? Nah, kita akan coba membahas soal ini di pembahasan berikutnya. Jadi jawaban tepat adalah yang bukan untuk menghitung variabel dalam pendekatan pendapatan adalah yaitu D, tingkat konsumsi rumah tangga. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk pendekatan pendapatan, menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan itu bagaimana kita bisa menghitung pendapatan dari rumah tangga konsumsi. Kita sebut sebagai masyarakat gitu ya, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai household, atau kita sebut juga sebagai rumah tangga konsumen. Jadi bagaimana kita menghitung pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi di sini kita lihat bahwasanya pendapatan merupakan sebagai balas jasa karena masyarakat telah menyerahkan faktor-faktor produksinya kepada rumah tangga produsen, misalkan bekerja dapat upah dan sebagainya. Itu intinya adalah penerimaan balas jasa dalam setahun tertentu. Nah, kita hitung berdasarkan metode pendekatan pendapatan. Nah, di sini untuk rumusnya adalah cara gampangnya adalah dengan menggunakan penjumlahan masing-masing variabel. Di mana variabel yang kita jumlahkan adalah pertama R. R itu singkatan dari rent, upah, atau sewa. Rent itulah sewa ya, mohon maaf. Kemudian W itu singkatan dari wage, atau kita sebut sebagai upah. Ini ya, upah. Kemudian I itu adalah interest, atau kita sebut sebagai bunga gitu ya. Dan P itulah singkatan dari profit.
atau kita sebut sebagai laba. Jadi penjumlahan dari sewa, kemudian upah, kemudian bunga, dan profit. Nah, itu kita lihat berdasarkan metode pendekatan pendapatan. Jadi konsumsi bukan masuk dari metode pendapatan, tetapi konsumsi ini masuk nanti metode pengeluaran, yaitu pengeluaran rumah tangga konsumen. Nah, itulah bagaimana kita menghitung pendekatan pendapatan. Nah, kalau misalkan ditanyakan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pengeluaran, nah kita bisa melihat bahwasanya pernah kita bahas kemarin, caranya adalah Y, yaitu adalah berapa besar pendapatan nasional sebuah negara, yaitu C ditambah dengan I, ditambah dengan G, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. C itu konsumsi rumah tangga konsumen, I itulah investasi rumah tangga produsen yang diperoleh dari rumah tangga produsen, kemudian G itu adalah pengeluaran pemerintah, government. Nah, terakhir, karena kita sektornya dalam 4 sektor, ekspor minus impor inilah rumah tangga luar negeri. Inilah bedanya cara kita menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, yaitu berapa besar pengeluaran masing-masing rumah tangga yang ada di sebuah negara, baik konsumen, perusahaan atau perusahaan pemerintah maupun luar negeri. Nah, itu caranya. Kalau misalkan pendekatan ketiga itu pendekatan produksi. Nah, ini kita menggunakan tadi ya nilai tambah, bagaimana kita bisa mengubah masing-masing proses jadi bahan jadi gitu ya. Misalkan nanti Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 dan seterusnya. PN dan seterusnya ya, hingga PN kali QN. Jadi barang terakhir yang kita jumlahkan itu kita lihat nilai tambahnya. Jadi masing-masing barang itu kita hitung. Jadi katakanlah ada berapa banyak barang di Indonesia atau berapa banyak barang yang ada, itu kita hitung semuanya, berapa banyak produksi yang ada. Itu pendekatan yang ketiga terkait dengan pendekatan produksi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bahas terkait dengan metode ini ada 3 macam, yaitu pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan pendekatan produksi. Kita lanjut di soal berikutnya terkait dengan cara menghitung masing-masing poin ya. Misalkan di soal ini diketahui data pendapatan nasional di sebuah negeri Wakanda ya, negeri yang entah berantah sebagai berikut. Pertama itu ada pendapatan disposable, ini juta ya, mohon maaf. pendapatan disposable sebesar 100 juta rupiah. 100 juta ya, ini nggak ada satuannya karena negeri Wakanda ya. Kemudian pajak langsung sebesar 10 juta, kemudian laba ditahan sebesar 20 juta. Yang ditanyakan adalah berapakah pendapatan personal atau personal income dari negeri Wakanda tersebut. Nah, ini kita lihat mencari personal income gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada pendapatan disposable. Apa sih pendapatan disposable itu? Pendapatan disposable adalah pendapatan personal yang siap digunakan. Nah, itu bedanya sama yang lain-lain gitu ya. Yang pendapatan personal yang siap dibelanjakan gitu. Dibelanjakan atau diperjualbelikan. Jadi, ini setelah udah dipotong-potongin sama pajak, udah nggak lagi potong-potongan, ini udah bersih. Ibaratnya adalah pendapatan disposable ini pendapatan bersih gitu ya, yang siap kita pakai, yang siap kita gunakan. Nah, kita lanjut di pembahasan soal berikutnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah 110 juta ya, ada berbagai pilihan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini jawaban yang tepat adalah 110 juta. Kenapa demikian? Nah, kita tahu untuk pendapatan personal itu pendapatan tiap orang di sebuah negara yang siap, pendapatan personal ya, namanya personal berarti pendapatan masing-masing orang, sedangkan pendapatan disposable yang siap dibelanjakan. Nah, kadang-kala pendapatan disposable ini disebut sebagai DI ya, disposable income, atau kadang-kala pakai notasi YD. Nah, YD itulah disposable, singkatan dari pendapatan disposable ini. Nah, rumusnya adalah karena kita tahu di sini ada pendapatan personal. Nah, bahwasanya kita tahu untuk mencari pendapatan disposable itu berapa besar sih pendapatan personal yang kita miliki setelah kita kurangi dengan pajak langsung. Jadi sudah bersih lah, itulah yang siap benar-benar kita pakai untuk kita belanjakan. Jadi misalkan kalian punya, orang tua kalian dapat gaji sebulan 4 juta rupiah,
Nah, itu belum dipotong sama pajak asuransi dan macam-macam. Nah, setelah dikurangi, itulah kita katakan yang siap dipakai oleh ibu kalian untuk belanja. Nah, itulah kita sebut sebagai pendapatan disposable. Pendapatan yang sudah bersih, yang sudah dikurangi pajak-pajak dan macam-macam, yang siap kita belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dalam hal ini, pendapatan disposable rumusnya pendapatan personal, kita kurangi dengan pajak langsung. Nah, karena diketahui pendapatan personalnya di sini, yang mencarilah pendapatan personal, berarti cara mencarinya adalah berapa banyak pendapatan disposable, kita balik ya, kita tambahkan dengan pajak langsung, sehingga 100 juta ditambah dengan 10 juta, dapatnya lah 110 juta. Jadi dalam hal ini benar untuk soalnya adalah jawaban yang tepat adalah 110 juta rupiah. Nah, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dalam pembelajaran ini, semoga sukses terus bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan UASnya ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.